waktu liburan, saatnya kita berlibur mengunjungi tempat wisata bersama keluarga atau teman-teman. Biasanya liburan identik dengan pantai atau tempat-tempat bernuansa alam dengan sajian keindahan alam dan menyejukkan yang dapat melepas lelah dan penat setelah melewati rutinitas sehari-hari. Tetapi bagi kita yang menyukai tantangan, olahraga ekstrim, dan jenuh dengan liburan yang itu-itu saja, mungkin kita bisa mencoba kegiatan liburan anti-mainstream berikut ini. Siapa tahu, liburan Anda akan lebih berkesan dan tak terlupakan. Pemirsa, inilah 7 liburan paling ekstrim versi On The Spot. Bagi sebagian orang, melakukan olahraga ekstrim yang memacu adrenalin merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan tanah air kita telah siap menyuguhkan berbagai macam kegiatan olahraga ekstrim. Salah satunya cliff jumping. Aktivitas ekstrim ini dilakukan dengan melompat dari atas tebing menuju air. Bagi sebagian orang, hal ini terlihat menyeramkan. Namun faktanya, banyak orang yang justru merasa tertantang untuk melakukan setiap spot lompat tebing. Mereka semakin tertantang untuk terjun dari tebing yang lebih tinggi. Selain di luar negeri, Indonesia sebenarnya memiliki banyak destinasi yang tidak kalah bagus dan tidak kalah menantang untuk melakukan cliff jumping ini. Salah satunya, destinasi terpopuler adalah di Nusa Ceningan, Bali. Seperti inilah indahnya. Mungkin Anda tertarik untuk mencobanya? Bagi yang ingin merasakan tantangan lebih ketika menyelam, maka kita wajib mencoba serunya cave diving. Cave diving adalah olahraga petualangan yang melibatkan aktivitas menyelam di goa-goa bawah laut sambil menikmati keindahan satwa dan biota lautnya. Cave diving memerlukan berbagai peralatan scuba lainnya, tergantung variasi kondisi yang dihadapi. Tidak seperti goa-goa di daratan yang sebagian besar sudah diketahui jarak dan kedalamannya, goa bawah laut masih menjadi misteri. Sehingga bisa dikatakan, kegiatan cave diving ini adalah kegiatan menyelam penuh risiko dan penuh kejutan. Maka dari itu, persiapan matang, mulai dari peralatan selam dan fasilitas pendukung lainnya, seperti lampu dan lain-lain, kita bisa meminimalisir risiko yang ada. Kitesurfing adalah aktivitas yang dilakukan di atas permukaan air dengan bantuan angin melalui sebuah layang-layang besar. Kita harus mengendalikan layang-layang untuk berjalan di atas permukaan air dengan pijakan sebuah kiteboard yang diikatkan ataupun tidak diikatkan pada kaki. Kitesurfing merupakan olahraga ekstrim gabungan dari wakeboarding, snowboarding, windsurfing, surfing, paragliding, dan gimnastik. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ekstrimnya kitesurfing ini. Jika kita bosan dengan kegiatan surfing yang itu-itu saja, mungkin kitesurfing ini bisa menjadi alternatif pilihan kita mengisi liburan. Berikutnya kita bisa mencoba skydiving untuk mengisi kegiatan liburan. Skydiving termasuk olahraga free fall atau terjun bebas. Olahraga yang memacu adrenalin ini termasuk olahraga yang sangat digemari dalam kategori olahraga ekstrim. Selain terjun bebas, kita juga bisa melakukan atraksi akrobatik pada saat terjun. Awalnya skydiving dilakukan oleh anggota militer saat melakukan pendaratan darurat atau situasi genting. Kemudian kegiatan ini dikembangkan sehingga pada 1951 menjadi salah satu olahraga yang dikompetisikan secara internasional. Skydiving biasanya dilakukan secara beregu agar pada saat terjun dapat membentuk formasi-formasi cantik di atas langit. Pada saat terjun bebas, kita tidak langsung menarik tuas parasut, melainkan terlebih dahulu menikmati tubuh melayang-layang sambil melakukan trik
sampai berada di ketinggian yang mengharuskan membuka parasut untuk mendarat. Dan baru-baru ini muncul olahraga yang masih termasuk dalam skydiving, yaitu banzai skydiving. Bedanya, skydiving biasa langsung memakai alat lengkap pada saat terjun, namun banzai skydiving melempar parasut terlebih dahulu, lalu terjun setelahnya. Lebih ekstrim bagi kita yang ingin sensasi liburan yang berbeda. Pernahkah terlintas untuk mengetahui apa rasanya jika surfing, snowboarding, ataupun ski air digabungkan menjadi satu? Jawabannya ada di wakeboarding. Untuk dapat melakukannya, kita bisa memanfaatkan speedboat. Kita pun bisa merasakan sensasi meluncur di atas air dengan kecepatan 25 hingga 50 km per jam. Dan berkat kemajuan teknologi, kini ada sarana dengan menggunakan kabel untuk menggantikan peran speedboat tadi. Kita bisa mengisi liburan sambil berwakeboard pria di lokasi bernama Cable Park. Kita pun tidak perlu pergi ke luar negeri, karena di kawasan wisata Ancol sudah terdapat sarana Cable Park. Wakeboarding sendiri sudah ada sejak 1946 di bawah pengawasan International Water Ski and Wakeboard Federation atau IWWF. Keseimbangan tubuh yang maksimal saat berdiri di atas papan dengan kecepatan cukup tinggi menjadikan wakeboarding salah satu olahraga ekstrim yang seru untuk dicoba. Liburan ekstrim berikutnya yang patut untuk dicoba adalah flyboard atau flyboarding. Kita bisa melayang di atas air, bahkan melakukan akrobati udara. Di Indonesia, flyboard mulai diminati, terutama bagi kita penyuka tantangan. Maka kita wajib merasakan sensasi luar biasa terbang dan jungkir balik di udara. Flyboard muncul pada 2011 di Inggris dan Australia. Penemunya adalah seorang pemain jet ski profesional, Frankie Zapata. Flyboard merupakan alat olahraga air penggabungan antara jet ski dan jetpack. Alat ini memungkinkan kita bisa menyelam di air dengan kecepatan tinggi, lalu melompat terbang sambil berakrobati udara. Kita bisa beraksi layaknya superhero. Untuk mencoba dan merasakan sensasinya, kita bisa datang ke Tanjung Benoa di Bali. Ada instruktur yang akan memberikan pengarahan tentang cara menggunakan flyboard ini. Dan setelah 5 menit dalam air untuk menyesuaikan diri, kita sudah bisa melayang bebas di atas air. Liburan ekstrim berikutnya bisa diisi dengan aktivitas canyoneering atau sering disebut canyoning. Kegiatan ini berbasis penelusuran sungai, ngarai atau lembah, dan air terjun yang memadukan berbagai teknik disiplin alam bebas. Canyoning merangkum beberapa teknik sekaligus, seperti pemanjatan atau climbing, turun tebing atau rappelling, berenang, dan lompat tebing. Pada beberapa kondisi tertentu, menyelam juga menjadi bagian dari canyoning. Aktivitas ini awalnya merupakan aktivitas yang lebih ditujukan untuk penelitian seperti hidrologi, klimatologi, ekologi, dan berbagai penelitian lain. Canyoning kemudian berkembang sejak akhir 1800-an di wilayah Eropa dan Amerika, dan semakin berkembang di wilayah Australia yang disebut sebagai surga para canyoner, sebutan untuk pegiat canyoning. Walaupun berkembang di wilayah Eropa dan Amerika, pusat federasi internasional yang menaungi aktivitas canyoning justru berbasis di Bali, bernama International Canyoning Organization Professional atau ICOPRO. Federasi ini mengatur tentang etika dan standar keselamatan dalam aktivitas canyoning. Di Indonesia sendiri, kita bisa menikmati serunya canyoning di air terjun Gip-Gip Bali atau di Banyumas dan juga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan itulah pemirsa 7 liburan ekstrim versi Amisport.